Oke, kemarin di selama UTS, yalah setengah semester kemarin kan kita belajar Excel ya. Nah, kalau kita bicara Excel, datanya kan sudah ready tuh. Walaupun kita melakukan impor, apa namanya, datanya sudah single column lah. Single column tuh masuk seperti ini. Sebentar saya buka dulu datanya. Oke. Sebentar ya. Nah, oke, saya kasih ya. Nih, data ini tuh single column namanya nih. Datanya sudah seperti ini gitu ya. Sudah clear gitu ya. Istilah kalau kami di mana namanya? Di unit IT itu ini namanya single column nih. Abaikan judulnya. Nah, ini tuh single column. Satu kolom atau satu field berisi satu data. Satu field berisi data yang unik maksudnya. Ini kan bisa 3.000 nanti kalian bilang dua data, bukan. Jagung isinya unit semua gitu ya. Di sini alamat. Itu single column tuh enggak, kalau seperti ini enggak single column namanya. Nah, ini bukan single column namanya. Atau ada di sini ini bukan single column. Datanya sudah nyampur-nyampur di sini. Nah, single column tuh kode supplier, ini kode supplier, nama supplier, nama toko, alamat, gitu semua. Nah, agak berbeda ketika kita coba ingat lagi pertemuan pertama kemarin. Nah, pertemuan pertama kan kita belajarnya gini nih. Ada data klien yang kita copy atau kita simulasi sejajarkan sehingga data itu bisa kita olah, kita audit. Model TLBK namanya kan. Nah, di sini nih. Aplikasi mereka, manajemen kan punya, ya anggap, karena sekarang kan semua sudah terkomputerisasi. Aplikasi mereka punya data, punya database, punya aplikasi, punya output, itu yang kita jadikan sumber data kita untuk kita olah gitu. Nah, itu TABK. Nah, agak menarik ketika kita bilang si ini bukan, misalnya nanti kalian dikerjain lah gitu ya sama siapa namanya, si pemilik datanya gitu ya. Pak, kami nggak punya gitu ya, aplikasi kami nggak ada gitu, aplikasi kami tidak bisa mengeluarkan data gitu misalnya ya. Contohnya dia bilang gini nih, aplikasi aksesnya ini Microsoft Access misalnya ya. Dia cuma bilang, Pak, aplikasi kami begini nih, nggak bisa ngekstrak data Excel gitu ya, nggak bisa kasih data ke Bapak gitu. Itu bohong namanya. Kita pengen dibodoh-bodohin namanya di situ ya. Pengen ditipu lah. Nah, kalau namanya sebuah aplikasi, dia pasti punya database. Itu pasti dua itu. Mau aplikasi apapun, dia pasti punya database. Nah, database-nya itu berupa table nih. Di sini nih. Saya magnify dulu ya. Nah, ini kita bicara teori dulu ya. Praktiknya minggu depan aja. Nah, dia tuh pasti punya ini nih. Pasti dia punya data master yang nomor urut pelanggan, kode pelanggan, segala macam gitu ya. Dia pasti punya jurnal transaksinya, ada pasti invoice gitu ya. Semua data-datanya ini itu berasal dari aplikasinya gitu, inputannya gitu ya. Nah, bagaimana jika Oke. Nah, bagaimana jika
datanya itu terlalu besar sehingga tidak muat di Excel gitu ya. Kan selama ini kan kita pakai Excel, ada 1 juta baris, 1 juta row gitu kan. 1 juta baris dan berapa ratus kolom ya, saya lupa berapa ratus kolom ke kanan. Itu ribet gitu ya ngolahnya gitu. Lalu kalau misalnya kita ada data Excel lebih dari 2 mega saja, itu kita sudah kesulitan untuk melakukan VLOOKUP, SUMIF, HLOOKUP gitu ya. Bahkan fungsi if sederhana pun sudah merepotkan itu. Itu kelemahannya kalau misalnya datanya sangat besar itu. Caranya seperti apa? Ya kita tembak aja servernya gitu. Servernya itu di mana gitu. Kita langsung ngimpor di sana atau kita langsung melakukan kalkulasi kita atau istilahnya query namanya ya. Kita langsung melakukan query langsung di server mereka gitu. Tapi pasti nggak dikasih gitu. Kenapa nggak dikasih? Karena pada saat melakukan query itu memakan resource, memori. Nah, misalnya saya pengen ngaudit datanya Gojek dong gitu misalnya ya. Pasti kita nggak dikasih data production itu. Kita pasti dikasih kalau nggak data development, data backupan terakhir lah. Nah, itu pasti. Karena kalau data productionnya atau data live servernya pasti akan terganggu gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan akses ke server, kita melakukan namanya query gitu ya. Query itu apa? Query itu kalau kalian ingat di pivot atau di Excel itu namanya filter tuh. Nah, cuman modelnya kalau query nanti kita harus ketik gitu ya. Kayak macam programming, kita belajar jadi programmer di situ, programmer sederhana. Sedangkan kalau Excel kita sudah langsung menunya sudah tersedia gitu ya. Tinggal klik tombol jadi gitu ya. Disortir gitu ya. Atau kita memilih centang hanya perusahaan A, perusahaan B gitu, periode A, periode B gitu. Itu langsung jadi. Sedangkan kalau query kita ketik. Nah, bahasa lainnya kalau kalian agak susah memahaminya, coba kalian lihat resep gitu ya. Kita datang ke apotik, obatnya banyak gitu ya. Kita punya resep dokter, itu kita jadikan alat untuk mengambil obat tertentu. Itu query namanya. Kita catat gitu. Ini saya minta data ini kan. Nanti dikasih. Itu query, pengantar query. Nah, kita menggunakan platform yang namanya nanti SQL. Nah, ini saya ini dulu. Kalau misalnya kita pakai Excel itu memang akan sangat merepotkan gitu. Nah, makanya kita diarahkan pakai SQL gitu ya. Nah, untuk mengakses SQL ini bisa banyak, bisa pakai HCL bisa pakai MySQL server bisa, MySQL juga bisa, pakai Hedi, Laragon atau SAMPP itu bisa. Nah, ini contoh hasil data statistik proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 per provinsi menurut pas 2000, ini analisis tahun 2015 misalnya ya. Kita melihat di sini Jawa Barat paling tinggi, paling rendah itu Kaltara. Nah, yang terpenting dari sebuah data adalah interpretasi atau pemahaman kita gitu ya. Kira-kira siapa yang akan berperan penting dengan data ini? Siapa yang akan bisa memanfaatkan data ini dengan maksimal? Kira-kira siapa? Saya persilahkan. Monggo, dari data jumlah penduduk apa kira-kira yang bisa diharapkan di situ? Silahkan. Ini off on video semua kok. Kenapa takut? Silahkan.
Mungkin ini Pak, izin menjawab Pak. Mungkin pemerintah pusat dan Pemprov bisa pakai datanya. Untuk apa? Kalau pusat misalnya untuk mengetahui persebaran penduduk, mungkin terus untuk angkatan kerjanya juga bisa dilihat, yang pengangguran mungkin paling baik di mana. Terus ini perempuan dan laki-laki. Kalau kayak gini, angkatan kerjanya di mana? Kalau Kalau dari begini cara membacanya gimana? Interpretasinya apa kira-kira? kalau dari sini doang sih Pak, cuma kelihatan perempuan dan laki-laki sama banyaknya penduduk sih Pak, jumlah penduduknya, persebarannya. Oke, ada yang lain? Makasih Mbak Karuna. Ada yang lain? Monggo, silakan. Tunggu ya. Izin menjawab, Pak. Nah, gimana Mas Andin, Mas Wahyu? Mungkin Coba. pemerintah pusat bisa menggunakan data tersebut untuk menentukan dana bantuan untuk tiap provinsi gitu, Pak. Jadi kan semakin banyak penduduknya, dana bantuannya juga Siapa yang paling berhak dapat bantuan? semakin banyak penduduknya, semakin banyak nih, Pak. Berarti kalau kayak gitu Jawa terus dong. Berarti Pulau Jawa terus dong yang akan dibantu kalau dari sini. Lah kan untuk mengatur Gimana dengan menurut penduduk kamu? banyak itu kan memang dibutuhkan dana yang banyak, Pak. Salah satu. Ya, betul, setuju. Kan Gimana? Lanjut aja. sebagai salah satu kriteria aja. Feel free ya, nggak usah takut salah ya. Itu salah satu kriteria, Oke. Pak, tanpa Berarti memperhitungkan kalau kriteria menurut pembangunan dan lain-lain. berarti kalau dengan data seperti ini Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat yang paling banyak menerima bantuan dong ya. Dalam kriteria tersebut. Jadi ada bobot-bobotnya gitu lah, Pak. Misal kayak UTS gitulah, Pak. Ada soal 1, soal 2, soal 3. Nah, ini ada persoalan 1, penduduknya semakin banyak, semakin banyak juga bantuannya. Nanti kalau soal 2-nya pembangunan. Pembangunannya masih jelek, semakin banyak gitu. Nah, ini salah satu kriteria aja. Gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Oke, makasih Mas Andin. Coba. Kalau menurut saya mungkin ini bisa jadi pertimbangan pemerintah untuk menentukan daerah yang bisa digunakan sebagai tempat migrasi, Pak. Migrasi penduduk. Migrasi penduduk. Mungkin misalnya kayak Jawa Barat, Jawa Timur itu kan padat banget ya Pak penduduknya. Nah ini mungkin bisa ada program perpindahan penduduk ke misalnya ke luar Jawa, ke daerah-daerah yang masih kayak sedikit penduduknya Pak. Jadi kayak jumlah penduduknya tuh bisa merata tiap provinsi. Berarti ini transmigrasi ke Kaltara, Papua Barat, mungkin ke daerah-daerah yang penduduknya sedikit. Ya. Oke, masuk akal. Ini dari tadi masih dari sisi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pihak lain gimana? Izin menjawab, Pak. Coba gimana, Mbak? Tapi mohon maaf sangat ribut ya, Pak, karena ada acara di rumah saya. Wes nggak apa-apa. Jadi
data ini juga bisa digunakan untuk bisnis, misalnya Shopee yang masih mengembangkan misal program barunya Shopee Food, itu bisa memilih di daerah yang ramai penduduknya. Jadi kalau misalnya penduduknya ramai kan tingkat salesnya lebih banyak kemungkinannya, Pak. Berarti bisnis ya. Oke. Iya, Pak. Make sense. Oke. Ada yang lain? Ada satu pihak nih yang belum kejawab yang di pikiran saya nih. Makasih Mbak. Ada yang lain nggak? Coba pihak, kita bicara pihak ya, berarti ada organisasi, ada bisa perusahaan, bisa orang gitu ya, yang bisa memanfaatkan data ini. Siapa yang kira-kira bisa memanfaatkan data ini? Gimana, ada yang bisa coba lihat datanya dari data jumlah penduduk per provinsi? Kalau misalnya saya ganti tahunnya dengan tahun 2024, kira-kira siapa yang pihak paling diuntungkan di sini? Proyeksi jumlah penduduk 2024 menurut mahasiswa STAN gitu. Hasilnya seperti ini. Kira-kira gimana? Calon presiden 2024. Iya. Hubungannya apa kira-kira? Ya, jadi dia tahu kira-kira kampanyenya di mana sih. Oke, tahun 2024 kita ada pemilu. Iya Pak, buat apa? Buat nyari votes. Ya. Kan kalau misalkan di Jabar aja, bisa kita fokus Jabar, itu udah Pulau Jawa aja deh, Jabar, Jatim, Jateng. Itu kan kayak udah hampir setengah dari Indonesia, Pak. Ya, sedangkan kan kalau Indonesia modelnya setiap satu orang itu satu vote. Bukan kayak yang Amerika yang dibagi-bagi per state gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tahun 2024 vote kalau di sana. Iya Pak. Menurut saya seperti itu. Itu siapa paling diuntungkan? Capresnya berarti? Ya, capres dan partainya. Oke, kalau misalnya asumsi kita buat baru sekarang ya. Kita partai 43 misalnya. Berarti saya cukup membuat ini dong, membuat posko kemenangan atau apa istilahnya sekarang ya. Itu di 5 provinsi teratas dong ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, Banten. DKI Jakarta lah satu lagi, 6 provinsi. Menurut saya bukan hanya di situ Pak, tapi kita lihat kira-kira potensi yang mana sih kita kalau misalkan kalau di Jabar kan istilahnya sekali nyelam kita bisa dapat 5.000 gitu. Kalau misalnya kita di Kaltara udah sekali nyelam misalnya cuma dapat 5 orang, 50 istilahnya seperti itu menurut saya. Jadi kita tahu yang mana sih tempat-tempat provinsi yang harus kita fokusin buat memenangkan Pilpres. Oke. Makasih Mas Denis. Ya. Tadi ke sini. Oke ya, saya berharapnya seperti itu. Gimana Mbak Astrid, ada komentar? Mungkin ini Pak, untuk perusahaan properti, pengembangan perumahan atau yang sejenisnya Pak. Karena kan kalau semakin banyak penduduknya, misalnya tahun 2024 yang tadi penduduknya semakin banyak kan berarti
di daerah itu tuh membutuhkan rumah yang juga banyak. Jadi mungkin ini sangat bagus untuk pengembang properti perumahan seperti itu, Pak. Berarti yang dapat perubahan nanti Jawa Barat, Jawa lagi dong. Berarti rumah saya yang di Sumatera sana nggak dapat lah ya, kira-kira ya. Gimana kira-kira? Berarti memang fokusnya ke jumlah penduduk ya, artinya ekonomi sentrisnya masih di Pulau Jawa lah, kira-kira gitu ya maksudnya ya. Oke, masuk akal. Oke. Saya melihatnya begini nih. Ini ada data pajak, data jumlah penduduk ya. Iya, makasih atas masukannya. Ada dari sisi pemerintah, bisa dari sisi pengembang properti, tadi ada juga pengembangan bisnis gitu ya. Iya, itu benar semua sebenarnya. Yang saya pengen dapat itu tadi yang dari sisi pemilu parpol gitu ya. Kalau kita berkaca sedikit ya pada tahun 2019, kalian kan pasti memilih tuh, sudah punya hak pilih kan. Coba lihat di mana partai-partai besar itu berkompetisi. Dia pasti kan berusaha memperebutkan suara di Jabar, Jateng, Jawa Timur tuh, 3 provinsi yang paling banyak penduduknya gitu ya. Ini kan kalau melihat di sini sebenarnya hanya dari sisi jumlah penduduk ya, Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi kalau kita melihat dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih, sebenarnya Jawa Timur itu jauh lebih tinggi daripada Jawa Barat. Nah, itu bisa terjadi karena ya memang culture budayanya Jawa Barat kali ya yang agak menikah mudanya lebih banyak gitu ya. Jadi dibanding orang-orang yang Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu yang lebih memilih usia matang baru menikah gitu. Itu berpengaruh juga. Tapi kalau kita bicara voter gitu ya atau pemilih memang dari sisi jumlah terbanyak gitu. Itulah kenapa yang kayak kata Denis tadi biasanya memang parpol dan capres itu pasti berkecimpung ya atau berusaha sebaik mungkin itu dia mendatangi kota-kota yang duduknya banyak gitu. Nah ini paling gampang kalau kalian lihat pilkada lah, pilkada Sumatera Utara tahun berapa ya? Tahun lalu kali ya atau 2 tahun lalu gitu ya. Kalau dibilang voternya itu kan ada 2 ya, Pak Edi Rahmayadi sama Pak Jarod gitu kan. Nah, kenapa Pak Jarod itu pelosok, suaranya banyak gitu ya, diasporanya banyak gitu ya. Sedangkan Pak Edi Rahmayadi itu biasanya fokus kampanye itu di kota besar. Kalau enggak di kota Medan, dia kampanye di ibu kota kabupaten gitu ya. Menurut saya strategi Pak Edi itu lebih bagus daripada Pak Jarod gitu. Walaupun secara aliansi Pak Jarod itu banyak didukung sama orang Sumatera Utara gitu ya. Tapi dia perantau gitu. Nah, itu kelemahannya. Dia melihat kalau ini kita bicara kota, Pak Edi Rahmayadi itu dia fokus ke yang bawah nih. Sedangkan Pak Jarod dia fokus ke tengah ke atas gitu. Alasan Pak Jarod itu adalah aliansi saya, pendukung saya kan banyak nih di Jawa yang rela pulang katakanlah seperti itu ya. Padahal tidak segampang itu kalau kita bicara pemilu. Nah, di sini strategi itu bermain gitu ya. Bagaimana tim sesnya Pak Edi itu berhasil memetakan data yang ada sehingga dia bisa memaksimalkan potensi kampanyenya. Nah, ini saya bukan mengarahkan ke salah satu itu ya, satu calon itu udah menang kok, sudah selesai prosesnya. Saya cuma melihatnya gini, data-data seperti ini tuh mahal gitu ya. Nah, kalian ketika bisa mengolah data, ketika kalian ahli memvisualisasikan data, men-TABK-kan sesuatu gitu ya, dari anomali-anomali, ilmu itu kepake gitu ya di masa
Trump atau Joe Biden gitu ya, atau di masanya Obama, itu pasti kepake gitu, terutama di daerah-daerah di dunia maju lah. Nah, kalian akan berpikir, Pak, Indonesia masih lama ya, masih lama berkembang di situ. Kita masih apa namanya, masih berkutat pada babi ngepet lah, kolor hijau lah, demo-demo nggak jelas gitu ya. Pertanian aja masih mandek, tenaga kerja aja masih impor. Enggak, kita jangan berpikir ke situ. Kita berpikir bahwa ilmu yang kita pakai di sini, ilmu yang kita pelajari ini akan kepake 20-30 tahun mendatang. Itulah kenapa saya memaksa kalian untuk belajar machine learning. Kenapa? Karena ilmunya sudah di situ gitu. Ilmunya bukan TABK lagi nanti. Ilmu 20-30 tahun lagi yang akan dipakai itu bukan Excel gitu ya. Itu sudah sudah machine learning. Itu yang saya berharap ketika kalian googling kemarin itu, oh iya ternyata yang dipakai Gojek, Shopee gitu ya, Twitter analisis itu bukan lagi TABK. Oh, siapa nih di kelas 43 yang paling banyak duitnya? Bukan di situ lagi gitu. Tapi kira-kira dari metode pembelajaran selama ini, siapa nih yang lulus? Siapa nih yang difavoritkan dosen? Siapa nih yang berpotensi nggak lulus? Nah, itu sudah ke situ tuh, sudah main prediksi, sudah main prediktif gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut sedikit ya. Oke. Nah, kalau datanya sudah semakin besar, bagaimana caranya? Ada satu cara namanya kita mengquery ke server. Nah, cara mengquery ini biasanya dikenal dengan bahasa namanya bahasa SQL, Structured Query Language. Nah, apa bedanya SQL, MySQL sama SQL Server gitu ya? Kalau kita bicara rumah, ini Microsoft servernya itu rumahnya. Ini rumahnya Microsoft SQL Server, ini rumahnya gitu. MySQL itu jalannya lah, kira-kira atau terasnya gitu ya. SQL ini kalau kita bertamu itu kita permisi, tata keramanya lah, bahasanya apa, misalnya permisi, assalamualaikum, selamat siang gitu ya. Itu bahasanya, itu bedanya. Lalu kalau ini nggak usah lah. Kalau dia seorang programmer, sebelum membentuk database Shopee atau aplikasi Tokopedia gitu ya, dia pasti yang pertama dilakukannya adalah membuat data definition dulu. Kalau di sini, di Access tadi ini, dia pasti membuat dulu rumahnya nih. Misalnya kamar masker, dia pasti buat kolom judulnya, judul kolomnya nomor urut, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat telepon. Tapi isinya belum ada ya, data definition itu belum ada isinya. Masih kolom-kolomnya saja yang disiapin. Buku bank isinya apa gitu. Nah, kalau sudah dibuat datanya, data definitionnya, baru ada yang namanya data manipulation. Nah, di data manipulation ini kita bisa olah datanya. Kalau tadi di-create, dibuat, disusun, data manipulation ini bisa ditambah, bisa diedit, gitu ya, bisa dihapus. Nah, baru yang ketiga ada istilahnya data control language. Nah, ini biasanya berkaitan dengan GRAND, gitu ya. Kelas 42 nggak mungkin masuk ke kelas 43 dari sisi aplikasi Zoom. Kenapa? Karena hanya mahasiswa dengan kelas 42 saja yang bisa join, kelas 43 saja yang bisa join siang ini gitu. Tertentu ditujukan kepada siapa? Itu namanya grant. Hak aksesnya dikasih ke siapa? Secara matriks ini ada 4 bilang SQL comment-nya ada 4 biasanya. Ada data definition, ada data manipulation,
tadi apa? Saya juga lupa tadi. Ini control language, data control language, sama ini transaction. Ini transaksinya untuk dimulai gitu. Nah, kita makan mana? Kita cukup pakai di sini nih sebenarnya. Data manipulation. Rumus yang paling kita pakai dan yang hanya kita pakai adalah rumus select. Rumus mengambil. Kalau kemarin kan kita impor, ada file click and drag, bisa pakai data, import from text, import from web gitu ya, import from access atau aplikasi apapun, lalu kita olah gitu. Nah, kalau kita bicara SQL atau kalau kita bisa nembak server, kita cukup ngambil menggunakan rumus select. Select artinya pilih tabelnya, pilih kolomnya. Itu select. Nah, kita bicara teori dulu ya, kita bicara prakteknya nanti aja. Nah, karena kita tidak membuat database, kita hanya mengambil, kita hanya pakai select. Cuman select ini ada banyak nih. Nah, kalau select itu fungsinya adalah mengambil kolom dan baris dari tabel tertentu. Oke. Nah, aplikasi apa yang perlu kita pakai? Ada yang di sini pakai Mac? Selain Windows ada yang pakai Mac di sini? Nggak ada? Nah, berarti aman tuh. Saya nggak terlalu bagus pakai Mac soalnya saya belum begitu jago pakai Mac. Untuk pengguna Windows kita bisa pakai Portable MySQL, ada Hedi, ada SAMPP for Windows juga. Kalau Mac ada SAMPP for Mac. Nah, untuk menyamakan dengan kelas sebelah kita pakai Hedi ya. Nanti install Hedi, modul ada di Google Drive, nanti silahkan dicoba, dipelajari, kita praktek minggu depan. Oke. Nah, sebagaimana tujuan awalnya kan kita ngambil data ya, ngimpor pakai SQL Server itu. Nah, karena kita nggak punya SQL Server, kita pakai namanya Hedi untuk sebagai bridging-nya kita lah untuk Windows. Ini kayaknya sih Windows 2010 ke atas deh. Tapi saya nggak tahu bisa dipakai di Windows 8 atau enggak. Tapi semoga bisa deh. Oke. Persiapannya kita harus buka pakai Portable MySQL, jalankan server, baru open Hedi untuk konektornya. Baru kita buat koneksi ke server. Nanti kita coba, bukan nanti, minggu depan kita praktekin. Sekarang kita bicara teori aja. Nah, ini bisa ada latihan 1, latihan 2. Nanti dibuka aja nih tutorialnya Pak Agung. Silahkan dicoba, dilihat-lihat saja. Kalau kalian biasanya buka Legend mungkin ya, kalau yang laki-laki ya sekarang bukanya Learning atau SIA. Tutorial sederhana saja, nggak usah yang susah-susah. Yang video-video 5 menit, 10 menit aja. Fitur select. Nah, select ini ada rumus yang nggak boleh hilang gitu ya. Menggunakan query pakai SQL, dia harus ada select. Artinya kita memilih kolomnya dulu, baru ada from, mengambil tabelnya. Where kalau kita misalnya menggunakan fungsi if, hanya data tertentu saja misalnya. Kalau kita di Excel, tabelnya dulu baru kolomnya. Kalau SQL, kolomnya dulu baru tabelnya. Jadi agak berbalik sedikit itunya, cara berpikirnya. Jadi select nama kolomnya, from nama tabelnya, where misalnya kolom apa, kolom tertentu yang nilainya 1, 2, 3 gitu. Itu fungsi dasarnya query. Nah, kalau kita menjalankan Hedi pakai Hedi SQL jalankan query, baru ketik select bintang from jurnal 2019, baru jalankan hasilnya. Select bintang artinya mengambil seluruh kolom. Jadi mengambil seluruh kolom dari
table yang namanya jurnal 2019. Di sini kan sudah ada data bagian akun, data jurnal, ada customer, master invoice, segala macam. Kalau kita ambil select bintang from jurnal 2019, artinya kita mengambil seluruh kolom dari table jurnal. Kalau kita mau ngambil nomor bukti saja gimana Pak caranya? Berarti select nomor underscore bukti from jurnal 2019. Nanti yang muncul cuma ini aja. Oke. Kita lanjut sedikit. Kita bicara teori. Nah, kalau misalnya sekali banyak gimana Pak? Atau 2 atau 3 kolom aja? Ya, ambil satu-satu. Select nomor underscore bukti, kode underscore akun, debit, keterangan dari jurnal. Begitu juga kalau kita mau ngambil data ini. Data tanggal, nomor bukti, kode akun, dan kredit saja. Silahkan. Kalau mau sekali semua, pakai select bintang. Oke. Tapi dalam SQL ini kita harus hati-hati yang namanya tanda petiknya, apostrophe. Nah, kalau mau menggunakan apostrophe, pakai yang kalau kalian lihat keyboard kalian sekarang itu di sebelah kiri enter, itu ada apostrophe 1 sama apostrophe 2. Kita hanya boleh pakai yang 2 ini. Kalau di keyboard pojok kiri atas, di sebelah kiri nomor 1, biasanya angka 1, itu kan ada yang tanda cacing sama di bawahnya tuh. Itu kan apostrophe juga tuh. Nah, itu kita nggak pakai itu di sini. Kalau kalian lihat keyboard kalian di laptop atau di PC, bagi yang pakai PC atau laptop, sebelah kiri angka 1 itu ada tanda cacing sama semacam apostrophe juga gitu ya. Nah, itu nggak bisa pakai itu. Harus yang di sebelah kiri enter nih. Biasanya di samping titik koma atau titik 2 tuh posisinya. Nah, kalau mau pakai fungsi filter atau fungsi if gitu ya. Saya hanya mau ngambil, kalau pivot tadi kan bisa di filter tuh, tinggal klik and drag, tinggal diklik aja tuh. Nah, kita pakai where. Jadi misalnya select bintang from jurnal, table jurnalnya, jika nomor buktinya JV123, tapi pakai yang kanan ya, bukan pakai yang kiri nih. Ini nggak bisa dipakai ini. Oke. Nah, ini caranya. Ini kalau kita bilangnya ini skripnya, yang di atas ini skripnya, ini hasil ekstraknya, hasil run skripnya di sini. Jadi kalau nanti kalian jadi programmer, bentar ya. Sebentar ya, maaf saya balas WA dulu, di telepon ternyata. Oke, sampai mana tadi kita? Nah, kalau kita bicara, nanti kalau kalian punya SQL Server, bentuknya seperti ini juga nih. Kalau kalian nanti ada di MySQL Server, bentuk tampilannya mirip-mirip seperti ini. Sebelah kiri ini tabelnya, sebelah kanan atas ini ada scripting, kalau kita bilangnya script, nulis rumusnya di mana, ini rumusnya, ini hasilnya. Ini kalau datanya cuma 100, di bawah 100.000 mah ini 1 detik, 2 detik nih. Ini nih. Misalnya ini kayak gini. Ini 56 effective row, 0 baris ditemukan, 0 baris. Effective row-nya 0 dari 65 baris, terus yang ditemukan berapa? 2 baris. Peringatan ini kalau ada data salah. Durasi untuk satu permintaan 0,0 sekian detik nih. Kalau misalnya datanya sampai jutaan, saya pernah ngolah 60 juta data, ini bisa sampai ada kali 6 jam gitu ya, 4 jam gitu ya. Kalau sekarang itu kalau kita pakai server biasanya lebih cepat gitu ya. Ini perlu dipertimbangkan juga memori sama kecepatan internet kalau kita akses via internet. Jangan lupa tadi saya ulangi sedikit, ini rumusnya. Nanti dijalankan di sini. Ini run. Kalau sudah di run, hasilnya seperti ini di bawah. Oke.
Oke, nanti dicoba dilihat ya. Inilah kenapa tadi kita bilang bahwa JV 0123 tanda petiknya ini beda dengan yang ini. Pastikan tanda petiknya hanya tanda petik apostrof 2 sama petik tunggal. Oke. Nah, filter lainnya apa gitu? Filter lainnya bisa juga menggunakan filter saring di sini, tapi sangat tidak menyarankan lah, tidak menambah ilmu kalau di sini nih, cuman menambah fitur aja nanti kita di sini. Baru kita coba lihat ada bukan algoritma, fitur namanya fitur dengan fitur sama dengan dan fitur like gitu ya. Bedanya apa sih fitur sama dengan dan fitur like? Kalau fitur sama dengan itu misalnya tadi saya ambil misalnya nama mahasiswa sama dengan Denis Gibrail. Itu harus plek spasinya huruf Denis, D-nya huruf besar, N-nya 2, spasinya 1, Gibrail. Nggak boleh Gibran atau Gabriel, itu nggak boleh. Tapi kalau sama dengan ini kita buat like, nama mahasiswa like Denis misalnya, harus ada tanda persen di depannya ini, di depan apostrof, di belakang juga ada tanda persen, Denis gitu aja. Misalnya nanti ada 2 mahasiswa namanya Denis Gibrail dan Denis Asok misalnya. Nanti muncul dua-duanya kalau dia pakai like. Tapi kalau kalau pakai nama mahasiswa sama dengan, itu huruf besar dan huruf kecilnya kepake. Jadi kalau misalnya di database kita salah buat misalnya Denis spasinya 2, Gibrail, itu nggak akan ketangkep nanti. Tapi kalau kita pakai like, Denisnya pasti ketangkep walaupun agak salah-salah sedikit. Itu perbedaannya. Oke. Nah, di sini nanti harus ada pakai, kalau like khusus like itu pakai persen nanti. Oke, misalnya begini nih. Kita mau ngambil di kolom keterangan tadi. Di sini keterangan kita mau mengambil hanya yang jamuan. Jadi nanti select bintang semua kolom dari jurnal 2019 jika kolom keterangannya ada informasi jamuan. Ada informasi jamuan. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti semua yang ada kata jamuan pada kolom keterangan akan muncul. Di sini dia. Oke. Select bintang semua kolom, kita ambil semua kolomnya. Jika kolom keterangannya ada kata-kata jamuan, entah itu huruf besar atau huruf kecil. Oke. Lalu ada namanya fungsi agregat. Fungsi agregat ini fungsi tambah, bisa kurang, tapi saya nggak tahu rumusnya. Bisa juga minimize, ada maximize, ada flat sama count. Nanti hasilnya satu sel saja gitu. Atau bisa juga menghasilkan angka dari suatu kolom jika kita kelompokkan field tertentu pakai group by. Oke. Contohnya, kalau misalnya kita kita ketikkan rumus. Ini nggak enaknya pakai SQL itu harus ngetik, itu aja sih. Cuman kalau saya jadi auditor ini paham. Maksudnya saya ambil select, jumlahkan kolom-kolom debit dan kredit yang kita jadikan alias J debit dan J kredit dari table jurnal 2019. Nanti munculnya 2 kolom seperti ini. Apa bedanya Pak kalau misalnya kita langsung select sum, S-nya nggak kita pakai? Nanti dicoba aja. Nanti dia pasti muncul di sini debit dan kredit. Nggak ada J debit,
nggak ada J kredit. Hasilnya pasti sama. Kalau misalnya D, S, K gitu ya. Nanti di sini D, di sini K. Hasilnya pasti sama. S ini untuk membuat alias. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau kita membuat program, membuat baris program banyak, nah itu nanti akan mempermudah kita sebenarnya. Kalau kita buat alias. Tapi kalau nggak kita buat, itu nanti akan sulit. Tadi di kelas sebelumnya ada pertanyaan seperti itu. Implikasinya gimana sih? Gini. Nah, ini. Kalau pakai select, kalau misalnya pakai S, itu lebih mempersingkat rumus nih. Sebenarnya, bisa diperbesar lagi. Udah maksimal. Rumus sebenarnya itu yang baris ke-7 ini nih. Lebih panjang kan? Select, jurnal 2005, titik tanggal, jurnal 2005, titik nomor bukti gitu. From, jurnal, baru ini nanti ya di materi selanjutnya. Left join, segala macam. Itulah kenapa dipakai alias A. Itu untuk mempersingkat rumus. Di sini kita lihat aja nih, ada 4 baris. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 7 baris. Lebih ringan sekitar hampir 50%. Oke. Selanjutnya, fungsi agregat ada fungsi maksimum, minimum untuk mencari nilai tertinggi sebuah kolom, atau average atau count. Kalau ini bedanya maksimum sama minimum dan average itu kalau kolomnya itu numerik ya. Kalau angka, kalau misalnya nama mahasiswa, mulai dari Abi sampai siapa terakhir kalian? Zahira gitu. Terus kalian minimize-kan, nggak muncul dia nanti. Munculnya itu kalau dia numerik. Nah, sedangkan kalau kan melihat baris yang ekspor hasilnya itu nanti ada berapa baris. Itu kira-kira. Nah, nanti coba ada latihan 4B, 4C. Coba ada di tabel jurnal 2019 berapa banyak nilai ada berapa nilai rata-ratanya. Terus berapa banyak transaksi pembelian kredit. Nah, bagaimana jika kita mau menghitung jumlah kolomnya, kolom debit dan kolom kredit yang kita kelompokkan per kode akun. Nah, ini kalau kita pakai pivot, ingat-ingat fungsi pivot ini, group by ini, kalau kita lihatnya yang itu tuh, select by row. Nah, group by row nih. Nih, kode akun ini. Ingat nggak? Contohnya, oke, biar kelihatan. Sebentar ya, folder saya mana sih? Waduh, banyak kan. Oke. Ke sini dia. Nah, ini kalau misalnya saya editin dulu. Nah, group by itu kalau misalnya kita buatnya kode akunnya di sini nih. Iya. Mau. Nah, kode akunnya di sini nih. Itu mirip dengan kalau misalnya kita menggunakan group by di sini. Hasilnya nanti kayak gini nih. Jumlah debitnya berapa, jumlah kreditnya berapa per kode akun. Mirip kalau kita pakai pivot di sini, group by per kode akun, jumlah debitnya berapa, ini count, kita jadikan saya pakai jumlah. Nih, mirip-mirip kayak gini nih.
Sama hasilnya dengan kalau kita menggunakan query, select kode akun, sum debit SJ debit, sum credit S credit dari table jurnal kita urutkan per kode akun. Normally dia ngurutkan dari paling kecil. Oke, hasilnya seperti ini. Pasti seperti ini. Excel ini pun sebenarnya dia query. Hanya saja dia nggak kelihatan di sini. Kelihatannya langsung di aplikasi. Kita kayak klik and drag, klik di sini gitu ya. Langsung jadi di sini. Gitu. Nah, di sini makanya di sini ada sum of debit, kalau di sana jadi kalau kalian nggak pakai alias nanti dia jadi bukan sum debit deh. Kayaknya langsung debit deh. Seingat saya langsung debit, di sini kredit. Itu nanti hasilnya. Itu dari sisi select sama apa tadi, penjumlahan matematikanya. Lalu ada namanya penggabungan table. Nah, penggabungan table ini di sini hanya diajarkan satu, pakai join. Nanti join itu ada inner join. Kita menggabungkan dua table yang beririsan mana, yang beririsan saja yang ditampilkan, atau pakai left join. Left join ada dua table A, table B, yang beririsan mana hanya table kiri yang diambil, yang pertama atau induknya. Kalau right join kebalikannya, kalau full outer join itu semua table diambil jika ada irisannya. Nah, ada satu lagi yang namanya merge. Merge itu biasanya kita ambil kalau misalnya ada dua data atau ada dua table yang berbeda periode. Periode 2020, periode 2021, semua jumlah kolomnya sama, kita merge. Kita gabung istilahnya. Kalau kalian di Excel itu pakai tinggal Ctrl X atau Ctrl C gitu ya. Kalian pindahkan ke baris paling bawah data awal kalian. Nah, cara menggabungkan table menggunakan fungsi join, rumusnya pakai select, ada A titik itu pakai di sini. Ini ada jurnal 2005 SA gitu ya. Dari tabel ini masukkan ke sini A titik apa, A titik apa. Kalau enggak ya langsung aja select bintang kalau misalnya semuanya. Pakai rumus left join pada, jadi ini ada dua tabel nih. Tabel jurnal 2005 di tabel A, tabel awalnya, dan tabel bagan akun di tabel yang keduanya. Pakai left join, artinya kalau left join itu di tabel jurnal 2005 dan jurnal 2000 bagan akun, kalau ada tabel yang beririsan diambil yang sama. Pakai left join jika dari tabel bagan akun yang kita kasih alias B pada apa ini, kalau tadi kan saya mengambil datanya where, tapi kalau pakai join dia pakai pakai fungsi pakai rumus on. Jika, nah ini kira-kira jika kode akun pada tabel jurnal 2005 sama dengan kode pada tabel bagan akun. Jadi ada dua tabel jurnal dan tabel bagan akun yang kode akunnya di tabel jurnal sama dengan kode pada tabel bagan akun. Itu yang kita ambil. Hasilnya ada nanti satu akun yang tidak, ini bukan. Ini sudah latihan yang kedua. Kalau pakai tabel master, hasilnya nanti semua akun yang sama akan ketarik ke sini. Gitu. Misalnya di sini ada akun 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di tabel yang bagan akun adanya kode akun 2, 3, 4, 5.
yang keambil nanti 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya di sini ada 2, 3, 4, 6. Di sini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. Yang keambil 2, 3, 4. 1 dan 5. 1 dan 5. Nah, akun 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 6. Artinya di sini yang keambil nanti 2, 3, 4-nya aja. Yang 6 nggak ketarik karena di sini nggak ada, di tabel awal nggak ada. Oke. Ini kalau misalnya kita join, kalau merge itu dia anggap aja atas ke bawah. Kalau join itu kiri kanan. Yang kolomnya beda, tapi ada satu kolom yang sama, itu pakai join. Kalau merge kolomnya sama digabung atas dan bawah. Nanti kalau kita belajar ACL itu ketemu. Nah, ini ada latihan lagi. Nanti silakan dicoba. Dari latihan 5, kita mau sisipkan nama akunnya ke tabel jurnal tadi. Nah, kita ambil select, kita ambil kode akun, kodenya apa, kita jumlahkan debit dan jumlah kreditnya dari tabel jurnal 2005, kita gabung pakai inner join berarti ininya saja, yang sama saja, ini hanya yang sama saja, yang beririsan saja, dari tabel bagan akun yang kita aliaskan sebagai B, jika kode akun pada jurnal 2005 sama dengan kode pada bagan akun. Nah, ini contoh yang agak ribet. Kalau kami biasanya kalau di sini kode akun, ya berarti di tabel lain juga kode akun biar nggak bingung. Group by atau disortir by kode akun. Nah, kalau dia pakai inner join, yang diambil kode akun yang sama saja. Jadi kalau yang kode 6 tadi itu nggak keambil lah, kira-kira gitu. Kalau pakai inner join, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia pakai inner join. Kalau pakai left join 1, 2, 3, 4, 5. Kalau pakai inner join nanti yang muncul hanya 2, 3, 4 karena hanya itu saja yang sama di dua-duanya. Ini ada latihan lagi, kecepatan. Ada latihan 5C, ada database latihan 1, coba tambahkan nama produk. Nah, menambahkan nama produk ini kayak pakai VLOOKUP kita di Excel. Sama kan? Pakai tabel VLOOKUP, di kode produknya kasih nama tabelnya. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ada nama produk. Ribet banget sih pakai SQL gitu ya, harus udah ketik-ketik query, memahami beda select, from, where, on, group by gitu. Mau nggak mau seperti itu gitu. Karena memang tugasnya kita seperti itu. Gitu ya. Nanti saya kasih tahu rumus yang lebih panjang nanti. Ini kalau pakai date, ini spasinya nggak ada nih ya. Ini kelebihan spasinya. Tapi kita hanya memunculkan tanggalnya saja. Format tanggal standarnya di SQL itu YYY strip MM strip DD. Jadi tinggal pilih day, month, atau year. Ada latihan 6B untuk melihat jumlah transaksi debit per bulan. Nanti kita buat query-nya nanti pakai select. Select berarti kolomnya bebas, select bintang kalau mau bintang. Terus sum debit kalau mau pakai alias jdebit. Kalau ini berarti ada sum debit sum dalam kurung debit. Kalau nggak pakai alias langsung aja sum debit dan sum kredit, baru pakai ini group by month gitu. Nanti ada tanggalnya, nanti hasilnya seperti ini.
Lalu, nah ini udah sesi terakhirnya. Dunia database itu luas, dunia IT luas. Kalian bisa pakai MySQL tutorial, di situ banyak rumus-rumusnya atau query yang bisa kalian pakai. Kalian bisa juga pakai kunjungi situs W3 School untuk melihat contoh data seperti apa. Nah, pertanyaannya kan tadi, kenapa sih harus pakai SQL gitu? Kenapa mahasiswa atau calon PNS itu harus paham query pakai SQL? Karena untuk mengambil data yang besar, kita nanti harus tahu, misalnya kan, saya minta data penjualan dong Pak gitu. Nah, kalau kalian minta data penjualan gitu ya, kalian jangan mau, oh ini Pak datanya, minta hard disknya, minta flash disknya, minta emailnya saya kirim. Enggak, jangan seperti itu. Pak minta data penjualan, nanti dilampirkan juga skripnya ya, atau query-nya ditampilin ya. Nah, gunanya apa? Gunanya kita biar tahu, dia ngambil kolomnya benar, tabelnya juga benar, filternya juga, ini bukan. Nih, tabelnya benar, kolomnya benar, tabelnya benar, filternya benar, atau kalau ini katakanlah di where ya, itu gunanya. Bisa saja dia ngasih data penjualan tapi tidak semua kolom, atau semua kolom tapi dibatasi gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Saya kasih sesi untuk pertanyaan, silakan. Sambil saya mau cari ada skrip yang panjang banget biar kalian tahu kenapa auditor itu harus paham. Tidak harus ahli ya. Saya juga kalau disuruh buat query itu saya lama. Tapi saya bisa menganalisisnya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan Mas Abi. Untuk Nah, ini slide yang dekat 90 lagi nanti ini nilai akhirnya nih. slide 20 tadi, Pak. Itu kan ada Silakan Mas Abi. peringatan kan 0, katanya peringatan itu kan untuk menunjukkan kalau ada data yang salah. Nah, contoh data yang salah itu seperti apa, Pak? Sebentar, slide 20 ya. Yang di mana, Mas? Yang bagian peringatan itu, Oh, Pak. peringatan 0 ini ya? Iya. Oh, jadi biasanya kalau kita main query, itu ada datanya, apa ya? Bentar ya. Sebentar. Oke, peringatan itu misalnya gini, ada dua biasanya peringatannya. Satu, peringatan datanya ada yang error, atau memorinya nggak sanggup. Misalnya dia udah jalan berapa jam, 3 jam, 4 jam gitu ya. Terus nggak berhasil. Atau rumus kita tuh salah, looping istilahnya. Mengulang ke rumus yang awal gitu. 200 mega. Itu, sorry ya, sambil saya lihat ya. Peringatan di sini. Nah, peringatan di sini tuh biasanya kalau misalnya kita jalanin sudah 3 jam gitu ya, tapi gagal, itu ada di sini. Atau misalnya permintaannya berhasil, tapi ada data yang salah gitu. Data ini kan harusnya berisi semua gitu ya. Nanti ada peringatan di sini. Gitu. Bisa seperti itu. Macam-macam sih peringatannya, tapi yang paling umum adalah kalau run-nya gagal,
dia nanti ada peringatan, atau pas waktu run-nya berhasil, katanya ada yang error. Misalnya di sini debit kan harusnya angka semua kan. Nanti di sini ada yang ERR atau dia NA gitu misalnya. Bisa muncul di situ nanti. Gitu Mas Abi. Terus untuk memperbaikinya itu gimana, Pak? Dari data yang error tadi atau run-nya? Nah, oke, tergantung ininya, tergantung errornya. Kalau errornya data, ya mau nggak mau datanya itu kita edit atau kita hapus. Misalnya di sini error datanya, ini nanti bisa banyak yang nomor bukti gitu ya. Error di JV0123 gitu. Sini ERR, ini di sini ERR gitu. Ya bisa kita hapus database, kita hapus atau edit gitu. Itu kalau datanya yang error. Kalau rumusnya kita yang error, misalnya rumus nih, nanti kepanjang nih rumus, select, bintang, where, nanti select lagi, combine, banyaklah rumus-rumusnya. Terus dia looping tuh, nggak selesai, nanti ada peringatan rumusnya salah lah. Bahasa Indonesia kira-kira gitu ya, rumusnya salah gitu. Ya mau nggak mau, ini rumusnya yang kita ganti, query-nya yang kita perbaiki. Gitu. Tergantung apa namanya hasilnya. Oh, ini hasil. Gitu Mas Abi. Ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Monggo, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Asof. Itu kan di apa itu Drive TABK kan ada aplikasinya Heidi SQL sama Loragon. Nah, Loragon itu juga harus jalan kan, Pak? Sebentar. Slide berapa ya? Di Drive TABK itu ada. Oh, di draft. Oh, di folder maksudnya. Salah satu aja. Kita make yang Heidi aja dulu. Ini hanya untuk konektor aja kok, biar bisa membuka apa ya, membuka server lah, kira-kira gitu sih sebenarnya itu. Maksudnya itu. Oke. Berarti kalau pakai Heidi cuma itu harus ada koneksi internet, Pak? Enggak. Ini nanti database-nya di sini. Jadi sebentar ya. Saya stop dulu. Nanti kalau kalian sudah install Heidi, saya juga belum install, sorry ya. Oke. Atau kalian install dulu deh sekarang, coba nih. Kita kasih waktu sampai 30 detik lagi ya. Coba install, nanti kita install Heidi-nya. Setelah install, nanti dia minta datanya. Yang sebentar. Oke. Yang data praktikumnya yang 09, 010 data SQL, terus ada 09, 010 SQL diinstal ya. Biar langsung bisa dipakai.
Sebentar. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, aplikasi. Sebentar, saya nggak muncul. Sebentar ya. Oke. Bentar ya. Bentar saya
Ya, install Laragonnya juga sama install Heidi, cuman saya masih gagal. Oke. Ya, saya masih gagal. Nanti saya coba ya. Nanti saya coba perbaiki. Saya coba setting dulu. Saya masih gagal juga nih open. Laragon sama Heidi-nya jalan. Pak, Ya, gimana? Sorry. mungkin pakai yang USB web aja itu, Pak. Oh, yang USB web server ya? Ya, Pak, saya nyoba pakai itu bisa. Bisa. Bisa, Pak. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu ya. Oke. Saya masih error. Nanti saya coba lagi deh. Saya masih error. Saya mau bilangnya tadi ini. Sebentar, coba lihat. Oke. Oke, ini dia. Ke Nah,
Saya ngulang sedikit ya teorinya. Untuk praktek nanti saya perbaiki dulu, nanti saya coba. Nanti kalau ada yang gagal kontak aja terus, tapi coba dilihat dulu PowerPoint-nya sama di YouTube-nya Pak Agung. Kalau kita ingat, pertemuan pertama kita kan tahapan pertama menentukan perencanaan, baru menentukan uji pengendalian dan prosedur. Nah, kalau pakai SQL, dia kan pakai query tuh. Oke. Itu mirip kalau misalnya begini nih. Ini ada namanya prosedur pengujiannya sudah ada. Kelihatan PDF-nya? Terlihat, Pak. Melihat, Pak. Udah ya. Ini ada prosedur pengujian TABK belanja barang misalnya ya. Ini tahun 2017 nih. Ada resikonya, ada tujuan, ada prioritas, ada kategori pengujian, ada teknik, sama atribut. Atribut itu kolom yang dipakai gitu ya. Dia bilang nih kebutuhan table datanya apa, nama table, nama field, deskripsi atau penjelasannya. Ini harus ada nanti kalau kalian dari sana. Baru dia bilang kayak gini nih, flowchart diagramnya. Dia select data from table, GL balances, terus di filter, lalu di calculate, ada di change field name-nya, nanti jadi kode KPPN yang pakai alias tadi, baru di merge jadi table DIPA, finish, baru diambil table yang lain, digabung, nanti ujung-ujungnya kalau sudah, nanti jadi seperti ini nih. Ini SQL query nih. Kalau dilihat, aduh, banyak banget ya. Nah, itulah kenapa harus pakai alias. Nih, kenapa harus pakai alias. Kalau kita jadi auditor, nah ini kita harus bisa membaca table ini. Kita harus bisa menguji query ini. Makanya ketika kita misalnya meminta programmer atau meminta konsultan untuk menyusun query, kita harus paham bahasa SQL, walaupun sederhana. Select, from, when, else, gitu ya. Selain, gitu ya. N-nya apa? Kasih nilai 0 jika. Nanti ditambah from lagi, select lagi. Ini hasilnya yang gini-gini ini buat ribet sebenarnya, tapi kita harus bisa membaca. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini gitu, yang menghasilkan data seperti ini. Itulah kenapa SQL itu diajarkan di TABK ini. Tidak lain untuk membuat pemahaman kita semua, supaya kalau ada nanti programmer yang ngasih data seperti ini, query-nya ini, dan tabel hasilnya kita bisa baca, kita bisa uji. Itu yang paling penting. Bukan berarti kalian harus jago membuat skrip ya. Kalau kalian bisa, jago lebih bagus. Tapi yang paling penting adalah kalian harus bisa membaca. Nah, namanya nanti itu kalau kalian programmer atau scripter gitu ya, itu namanya bukan bisnis proses. Ya, levelnya itu kalau level ke saya itu sudah ke bisnis analis sebenarnya. Nah, untuk kalian itu masih yang untuk programmer gitulah, yang jago programmer. Saya lupa nih istilahnya kalau di IT. Nah, makanya bahkan pimpinan tertinggi sebuah perusahaan kayak Nadiem Makarim, itu kalau dibilang dia jago scripter enggak, jago scripting enggak jago sebenarnya dia, Nadiem Makarim itu. Tapi dia bisa paham script ini gitu. Gunanya apa? Biar dia nggak bisa ditipu, dibodoh-bodohi. Itu kira-kira yang mau saya sampaikan untuk materi hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan, ada yang mau didiskusikan? Saya nggak bisa ya pakai lagunya tadi.
Kosong? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup sampai di sini saja. Tolong diinstal USB web servernya, diinstal Heidi-nya, kalian coba latihannya. Minggu depan kita praktek. Nanti mungkin hari-hari Rabu kali ya. Rabu saya memastikan Heidi sama USB web servernya sudah bisa jalan. Oke, kebetulan di sini pakai Windows semua, jadi agak lebih ringan lah pekerjaan saya. Oke, kira-kira itu aja. Selamat sore, jam 4 ya, udah 2 jam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih sama-sama. Saya end meeting ya. Siap, Pak.